Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Muhammad Angga Mirwo. Dan saya Lutfita Marjati. Kami dari program studi bimbingan penyuluhan Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, di sini kami berdua akan membawakan sebuah podcast yang berjudul Teladani Sifat Nabi, Wujudkan Generasi Bertakwa Islami. Ya, itu. Bersama narasumber yang sangat-sangat jenius dan sangat-sangat aktif dalam berorganisasi. Siapa itu Mas Angga? Ya, inilah dia perwujudan dari seorang mahasiswa aktivis yang sebagai contoh yang baik untuk kita para mahasiswa tentunya. Oke, saya mungkin Mas Angga. Tanpa berlama-lama, Mari kita kita sambut narasumber kita, Mas Said. Bagaimana kabarnya Mas Said? Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Ya, alhamdulillah Mas. Sehat-sehat. Karena kita di bulan puasa harus tetap semangat. Puasa lagi. Puasa alhamdulillah, harus tetap semangat. Ya, inilah dia teman dari kita kali ini, yaitu Mas Said. Dia seorang aktivis, mahasiswa yang sangat berkompeten untuk memajukan Indonesia. Langsung aja Mas Damar. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama Mas Said. Menurut Mas Said, kenapa sih generasi Z harus banget meneladani sifat-sifat Nabi dan apa saja sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Jadi di zaman sekarang ya, zaman semakin tua, yang zaman yang semakin dengan adanya perkembangan teknologi, kemudian segalanya dimudahkan, itu banyak di antara Gen Z, di antara anak-anak muda itu yang sering salah kaprah dan kemudian kelewatan perilakunya gitu. Makanya sebagai Gen Z kita perlu ada yang namanya rel. Lalu yang itu sebenarnya untuk mengarahkan dan jalannya itu biar tidak semrawut gitu. Jadi seperti yang kita tahu, kita semua kan tahu sifat Nabi yang paling dasar ada 4. Amanah, atlek, nolak. Titik itu jujur, amanah itu dapat percaya, atlek menyampaikan, patronah cerdas. Untuk mencapai 4 sifat itu di era saat ini, terutama di generasi akhir ini, kayaknya susah. Makanya yang perlu kita lakukan itu bukan kok menyerah kemudian tidak mengikuti kanjeng Nabi, enggak. Kita tetap berusaha mengikuti 4 sifat itu. Kita berusaha mengikuti 4 sifat itu, entah nanti apapun hasilnya, setidaknya kita sudah menyerupai, walaupun nggak bisa seperti kanjeng Nabi. Ayo, bisa loh. Susah Mas. Iya. Terus orang-orang seperti kita itu. Kemudian di zaman teknologi ini, anak-anak muda itu dia nggak cuma bisa teknologi gitu loh. Sekarang bayangin coba, kalau misalnya anak itu cuma bisa teknologi kemudian nggak punya sifat itu, sidik amanah tabrik patona ya, misal nggak punya sifat itu, HP-nya dibuat bohongin orang, teknologinya juga bohongin orang, gitu loh. Bisa jadi nonton yang enggak. Iya, terus amanah misalnya disuruh dosen buat ngabsenin misalnya, Ya, disuruh dosen buat ngabsenin, misal jadi kompling nih sampai nih, jadi kompling terus malah gak ngabsenin, padahal berangkat semua tapi ditulis alfa semua kan, karena itu nggak tahu sebab amanah itu. Terus kemudian tablet patona main HP, main teknologi, kalau nggak dibekali dengan kecerdasan yang cukup, nggak tahu kalkulator gunanya buat apa, nggak tahu gunanya internet buat apa, nggak tahu gunanya ChatGPT buat apa. Sebenarnya kan itu buat referensi, buat membantu, bukan buat menjawab. Itu yang jadi fenomena saat ini, fenomena di Gen Z dengan teknologi itu, karena mereka kurang cerdas ya. Karena tadi salah satu sifat Nabi kan ada ketahanan, dan karena kurang cerdas dalam menanggapi teknologi, sehingga menjadikan AI yang berkembang saat ini itu menjadi jalan akhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen atau siapapun. Padahal gunanya AI, gunanya perkembangan teknologi itu untuk meringankan, untuk membantu. Itu jadi menurut saya sangat penting. Kenapa generasi Z itu harus meneladani sifat Nabi? Kita meniru sebisanya. Nanti
cuma diam gitu. Semuanya diam. Aduh iya, Mas, puasa soalnya Mas. Agak ini Mas. Dari yang nggak puasa deh. Oh, jadi begitu ya Mas. Begitu pentingnya kita sebagai Gen Z menjalani sifat-sifat Nabi pada zaman sekarang. Betul. Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua. Mas Angga, Bagaimana generasi ini dapat menerapkan sifat-sifat Nabi khususnya di bulan suci Ramadan? Nah, terutama ini kan bulan Ramadan itu bulan puasa ya. Yes. Kita mulai dari sifat Nabi yang tadi saya sebutkan, setitik amata dari Barona itu bisa kita terapkan di bulan puasa. Karena puasa itu merupakan ibadah yang rahasia, Mas. Kalau kalian tahu, puasa itu ibadah yang rahasia. Rahasianya apa Mas? Orang lain tuh nggak tahu sampai puasa atau enggak. Oh iya itu. Kapan bisa aja sama ngaku sama puasa, gitu? Iya. Orang lain, tapi orang lain nggak tahu. Padahal aslinya nggak puasa misalnya. Nah itu kan kejujurannya diuji. Makanya kalau kita benar-benar bisa mencoba meneladani sifat Nabi yang sidik dan jujur itu, kita akan mempertahankan puasa kita tanpa harus keluar-keluar bilang-bilang ke orang. Kita tetap akan puasa dengan sejujurnya. Kita tetap akan amanah. Tadi malam sudah dimasakkan sahur sama ibu. Ya masa amanah ya nggak tahu ibunya masih ada atau tadi malam kita udah apa nih, udah sahur ya, udah dibangunin orang, ada dihitung, udah beli makanan ke orang. Amanah tetap menjaga puasanya sampai maghrib. Terus kemudian ikut pengajian waktu sore untuk maghrib, daplek, gitu. Iya. Terus kemudian pantaulah bagaimana kita memanage waktu, memanage tenaga kita antara kuliah dengan puasa itu biar nggak terkuras itu. Iya Mas, kalau misalnya kan ini agak kemana-mana nih Mas, pertanyaannya. Semisal ada nih mahasiswa pacaran tapi puasa itu gimana Mas? Cara tak puasa ya. Ajaran tapi puasa itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu salah satunya makan minum dengan sengaja gitu ya. Kemudian bilang akal, terus apa lagi? Bersetubuh di siang hari. Gak ada pacaran, gak ada. Pacaran itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi misal ada orang remaja misal pas puasa dia pacaran, ya puasanya nggak batal, tapi pahalanya gugur. Emang Jadi diterima puasanya tapi tidak diterima untuk pahalanya ya. Iya. Kalau misal mikirnya ini nggak dapat pahala, mending batalin aja. Ya akhirnya dosa, dia harus ganti. Dan puasa tapi nggak puasa akhirnya. Jadi sama aja sama orang yang misalnya muslim, Kerja. iya, sama orang muslim tapi nggak jaga aurat di bulan puasa sama aja dia Mas. Jadi nggak ada pahalanya tapi diterima pahalanya. Oke, makasih Mas. Oke, langsung saja ke pertanyaan ketiga ya Mas. Apa saja sih manfaat sifat Nabi dalam menghadapi godaan dan tantangan di bulan Ramadan yang suci ini? Manfaat sifat Nabi. Betul. Manfaat sifat Nabi dipertanyakan dari kali. Manfaat sifat Nabi dipertanyakan. Jadi terkhusus untuk generasi Z ini kita tahu bisa kita sebut bersama, bisa kita sepakati bersama bahwa Gen Z ini lemah iman. Benar Pak. Diganggu dikit udah murtad. Diganggu dikit apa ikut diberi senang dikit, nggak sholat, diberi senang dikit, lupa sedikit, lupa ngaji dan lain sebagainya, itu bisa kita sebut sebagai lemah iman. Iya. Makanya dengan adanya sifat Nabi itu kita jadi, ya tadi saya katakan di awal, kita jadi punya rel, sehingga kita itu nggak melenceng dari jalan. Kita jadi semangat ngajinya, semangat puasanya, semangat gengsinya. Kalau itu benar-benar bisa kita coba untuk ikuti, kita akan merasakannya di waktu tua. Kalau misal kalian dari sekarang udah mulai jujur, jadi pribadi yang jujur, nanti sampai tua kalian akan dipercaya orang, akan diberi pekerjaan orang. Jadi orang itu kalau ngajak-ngajak kalian dan nggak bingung, itu yang jujur.
Kalau kalian itu amanah orangnya, orang lain juga akan percaya ke kalian. Di apapun itu nggak khawatir orang lainnya. Taklek, ya. Jika menyampaikan apapun itu dengan sepenuhnya, dengan sejujur-jujurnya, sehingga jadi itu membuat orang lain, membuat sekitarnya merasa nyaman. Dan ketika kita cerdas, kita bisa membantu orang lain, membantu mengerjakan PR atau buka les gitu. Jadi begitu ya Mas, betapa pentingnya kita agar bisa melatih sifat-sifat Nabi atau mencontoh sifat Nabi kita. Mulai dari bagaimana kita, agar kita bisa terarah hidupnya. Atau apalagi ini pada bulan suci Ramadan ini, kita bisa terhindar dari godaan-godaan pada bulan Ramadan ini. Atau Sudah perlu ya godaan seperti ya, yang iya jadi itulah. saat inilah Kalau maksiat-maksiat gitu loh Mas, ya itu. Homer Zina ya. Iya itu. Tanpa berlama-lama, saya Muhammad Angga Mirwo Dan saya Lutfi Damarjati. bersama pemateri kita Mas Said Kosim. Kami cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.